Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak dan ibu hadirin jamaah sekalian, keluarga besar masyarakat Islam Indonesia, semoga pada malam hari ini kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tidak terasa kebersamaan yang begitu memberikan manfaat dan saya merasakan sebuah sambutan yang sangat hangat. Akhirnya harus menemukan satu titik di mana kita harus berpisah. Ini adalah sebuah isyarat sederhana bahwa perpisahan sesuatu yang akan kita temui, diinginkan ataupun tidak diinginkan, direncanakan ataupun tidak direncanakan, karena setiap kita berada di dalam sebuah garis kehidupan yang di ujung sana ada batas-batasnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, batas itu disebut dengan ajal. Tapi kalau berbicara ajal mesti agak serem sedikit gitu ya. Nah, ini adalah ajal pertemuan kita, pertemuan di Jepang maksudnya ya. Insya Allah nanti tiba di Jakarta, tiba di Indonesia. Kami sangat berharap untuk selalu kita bangun komunikasi dan sekaligus silaturahmi kita. Saya sering mengatakan kepada para bapak dan saudara saya yang ada di Tokyo dan di daerah-daerah sekitarnya, Anda sekarang berada di tempat ini adalah sedang pesantren. Jadi kalau sudah lulus, dan mudah-mudahan jangan ada yang menetap terus-terusan, terus nanti yang menyelesaikan bangsa kita siapa begitu. Karena itu mudah-mudahan sampai pada titik nanti akan kembali ke negeri kita, maka kita tentu saja berharap selalu akan ada peningkatan yang terbaik. Saudaraku rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan, ini materi yang terakhir malam ini akan saya sampaikan, tetapi ini materi yang sangat paling utama. Setelah saya keluar dari tempat ini, insya Allah Ustadz Alwi akan datang ke tempat ini beserta dengan ustadz-ustadz yang lain. Dan tentu saja setelah seluruh program Ramadan ini usai, maka proses kehidupan akan terus berjalan. Jadi tidak ada yang mengenal kata selesai. Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Pertanyaannya adalah apakah spirit Ramadan yang begitu hebat masih tersisa di dalam kehidupan kita. Kita berharap mudah-mudahan saja semangatnya masih seperti ini. Amin. Yang belum mengkhatamkan Al-Qur'annya dalam tilawah terus dikejar. Sekarang sudah hari keberapa Bapak Ibu? Halo, ini malam keberapa? Ini mesti nggak kompak jawabnya, ini aneh. Padahal puasanya sama-sama bareng. Ada yang baru malam ketiga karena puasanya baru 3 hari. Ibu-ibu ya. Baik, ibu dan bapak jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk merawat Ramadan ini? Nanti ada 2 alumni Bapak Ibu sekalian ya. Ini alumni Ramadan. Ada 2. Yang pertama disebut dengan alumni Ramadani. Yang kedua disebut alumni Rabbani. Alumni Ramadani adalah mereka yang selesai dari kampus Ramadan, lalu ketika Ramadan meninggalkan mereka, mereka back to habit, balik lagi kepada habitnya masing-masing. Semangatnya sudah mulai hilang, tilawahnya juga berhenti, Al-Quran lagi ditaruh di atas lemari. Kapan dibuka lagi? Nanti Ramadan tahun yang akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk menjadi alumni Ramadani, tapi bergeraklah untuk mencapai alumni Rabbani, alumni yang tidak dipengaruhi oleh Ramadan masih bersama dengan kita, ataukah Ramadan sudah pergi meninggalkan kita.
Tetapi pertanyaannya adalah tentu saja, sesiap apa kita menghadapi tantangan, ujian, tekanan, perjuangan yang begitu hebat. Kita tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan menjadi generasi yang Rabbani, tidak sedikit tantangan dan ujiannya. Begitu berat, jalannya terjal mendaki, jalannya penuh dengan onak duri. Tetapi selalu ada keindahan di ujung perjalanan generasi Rabbani ini. Maka bagaimana menyikapi hal-hal yang nanti selesai Ramadan kita lakukan, dan bahkan jangankan menunggu Ramadan Bapak Ibu sekalian, dari sekarang saja fluktuasi keimanan kita sudah mulai berasa. Betul ya? Ada yang imannya terus meroket, ada yang sedikit surut. Nah, ini pengalaman personal masing-masing, tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa disamakan. Bapak dan Ibu boleh jadi sama salat tarawihnya bersama-sama, tapi pengalaman keagamaan satu sama lain pasti berbeda. Jadi jangan pernah menjudge kita yang berada pada makam yang paling baik, sementara yang lain masih dalam makam merangkak mencari Tuhan. Allah akan datang kepada setiap hambanya yang memanggil dan menyeru, lalu kemudian turun dalam wujud-wujud yang tidak sama satu sama lain. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha akhfa sirrahu fi 'abdi." Allah menyimpan rahasia dirinya di dalam diri seorang hambanya. Jangan pernah mengira ketika berjumpa dengan seseorang yang kita anggap, ini orang kalau sholat gak pernah benar, ini ibadahnya tidak sempurna, lalu kemudian kita katakan dia orang yang jauh dari Tuhan. Jangan-jangan Allah yang berada di antara kehidupannya, karena dia memiliki kemuliaan sikap. Itulah kenapa kerahasiaan itu membuat kita, para alumni Ramadan yang memegang karakter Rabbani ini, diajarkan 3 hal untuk menjadi alumni yang sesungguhnya, baik Ramadan ataupun tidak, maka melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah, saya mau menuliskannya pakai bahasa Arab ya. Ini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para guru yang mulia, yang mengajarkan bagaimana supaya kita bisa merawat itu. Yang pertama adalah ihya'u sautil qalbi. Yang pertama ihya'u sautil qalbi, menghidupkan suara hati. Pertanyaan tadi bagaimana mengantisipasi yang disebut dengan fluktuasi keimanan, kadang-kadang turun, kadang-kadang meninggi. Sebab yang namanya iman, Bapak Ibu, maaf, iman tidak bercampur dengan kemaksiatan, iman tidak bercampur dengan perbuatan dosa. Ada orang berkata, nggak apa-apa Pak, dosa-dosa dikit ntar juga balik lagi imannya. Naudzubillah, hati-hati. Hati-hati pada saat kita berbuat dosa, lalu iman keluar sejenak, lalu yang datang bukan iman tapi malaikat maut. Itulah kenapa sang Nabi mengingatkan, tidak beriman seseorang beriman ketika dia mencuri, tidak beriman seseorang yang beriman ketika dia berzina. Hilang sementara tuh iman. Di dalam satu ruang, bila hati ini dihiasi dengan iman, maka dosa, kemaksiatan, kekafiran atau kufur, fasik, munafik atau nifak, tidak ada yang masuk ke dalamnya. Tertutup. Hati itu dipenuhi dengan iman. Anda telusuri dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu di dalam Al-Qur'an, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah mencintakan iman di dalam hati kita dan menjadikan penghias di dalam hati. Jadi hiasan hatinya adalah iman. Pada saat yang sama, wa karraha ilaikumul kufra, dan dibencikan
kepada kekafiran, kemaksiatan dan kefasikan. Tidak masuk tuh ke dalamnya, tidak masuk. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, kemunafikan aja tidak menempati hati yang beriman. Saya ulang, kemunafikan saja tidak menempati hati yang beriman. Munafik, Ibu, di dalam bahasa Arab, setiap kata yang mengandung huruf nun, fa, qaf, apapun bentuknya, sesuatu yang mengandung huruf nun, fa, dan qaf, artinya sesuatu yang berlubang atau bahasa kerennya bolong. Sesuatu yang berlubang atau bolong. Sehingga kalau Anda datang ke daerah-daerah Arab di Timur Tengah, di Jeddah, di Mekah, ya, di Madinah. Di Mekah itu kan negeri 1000 terowongan ya. Banyak banget terowongannya, sampai yang paling terkenal terowongan Muaisin atau terowongan Mina. Masih ingat? Itu bentuk terowongannya, sebelum masuk terowongan ada tulisannya. Tulisannya disebut misalnya Nafak Muaisin, Nafak Sulaimaniyah, Nafak Syekh Amir, dan lain-lain. Nafak artinya terowongan, sesuatu yang tembus. Satu akar kata juga selain nafak adalah infak. Kalau Anda mengeluarkan infak, artinya apa? Keluarkanlah infak Anda sampai kantong Anda bolong. Kenapa bolong? Habis dibuat infak. Sementara problem kita punya penyakit kejiwaan. Begitu mau infak, tangannya sih cepat masuk ke dalam, cuma keluarnya agak lama. Apalagi kalau di sini uangnya kertasan semua ya. Sempat ada lagi kepikir, ini uangnya 10.000 apa 1.000 ini kan. Jadi waktu mau keluar nih agak lama nih, diintip dulu lagi. Aduh, 10.000 jangan, kebanyakan. Itulah kenapa kata munafik artinya juga bolong. Bolong apanya? Bolong imannya. Oleh karena itu kita diajarkan doa, Bapak Ibu sekalian. Saya akan tuliskan doanya ya, semoga ini menjadi oleh-oleh dari saya. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah ketika kita melaksanakan tawaf dan sa'i. Yang doa ini merupakan gubahan dari surah Al-Hujurat tadi. Bunyi doanya adalah Allahumma, Bapak Ibu boleh menulisnya atau menghafalkannya langsung. Allahumma habib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Baik, doa ini menjadi paling utama kalau saya sering ditanya bagaimana cara menjaga iman. Iman kita kadang-kadang tergantung komunitas, tergantung keadaan, tergantung iklim, tergantung atmosfer, tergantung temannya siapa, tergantung tanggal berapa. Kalau tanggal muda uang banyak imannya kuat, tanggal tua belum gajian imannya surut, bahaya. Karena itu kita diajarkan doa untuk merawat keimanan. Allahumma ya Allah habib ilainal iman, cintakan kepada kami keimanan.
wa zayyinhu fi qulubina, dan hiaskan iman itu di dalam hati kami, wa karrih ilaina, dan bencikan kepada kami al-kufra, kekufuran, wal fusuqa, dosa, wal isyan, dan kemaksiatan, wa ja'alna, dan jadikan kami minar rasyidin, orang-orang yang benar dan lurus. Kita baca bersama doanya, semoga bisa dihafalkan sebagai oleh-oleh malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amin. Baik, para ibu yang belum pernah menuju ke tanah suci, nanti sudah hafal insya Allah, cepat tawafnya, cepat sa'inya ya. Yang belum pernah berangkat biar cepat berangkat, amin. Yang aminnya agak-agak pelan, berangkatnya lama. Yang belum pernah berangkat ke tanah suci biar cepat berangkat, amin. Wah, itu cepat berangkatnya itu. Yang sudah pernah biar cepat balik lagi ya. Bapak dan ibu jamaah sekalian, jadi yang pertama, hidupkan suara hati kita. Begitu ada godaan-godaannya, hati suaranya diaktifkan, karena biasanya suara hati mengarah pada kebenaran, kebaikan, ketulusan, keikhlasan, pelayanan. Itulah suara hati. Adapun yang menolak-nolak itu biasanya suara nafsu. Bila Anda adalah sepasang suami istri yang sedang berkomunikasi, aktifkan suara hati, sehingga pada saat mau berbicara rasanya akan menyakiti pasangan, kita tidak jadi melontarkannya sambil menunggu, nanti saja kalau pas hatinya tangguh. Anda ingat, pada saat Anda memaksakan kalimat yang Anda keluarkan dan akhirnya akan melukai pasangan Anda, maka saat itu ingat, setiap kata yang sudah meluncur, kata Rasulullah, lisanuka hisanuka, lisanmu bagaikan kuda liarmu. Bila ia sudah meluncur, kau tidak akan bisa mengendalikan lagi. Karena itu kita butuh bimbingan suara hati, agar jangan sampai lisan ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang terlebih dahulu melukai. Karena maaf, bila kata-kata itu sudah meluncur, dikatakan ia bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya, lalu kemudian pergi dengan sangat cepat dan kita tidak bisa menariknya kembali. Dikatakan bahwa al-lisanu saghirul jismi azimul jurmi. Lisan itu kecil bentuknya, tetapi gede akibatnya. Itulah kenapa kita butuh hati sebagai komandan, agar nafsu kita bisa menjadi tawanan. Yang kedua adalah, ini masih pertanyaan bagaimana merawat keimanan, terutama setelah Ramadan, agar menjadi generasi yang rabbani nanti. Yang kedua adalah al-mujalasah inda salihin. Al-mujalasatu inda salihin. Ini kalau diartikan adalah, al-mujalasah itu artinya bergaul. Dari kata jalasa artinya duduk. Duduk bersama orang-orang yang soleh, maksudnya adalah bergaul bersama orang-orang yang soleh. Pergaulan kita adalah pergaulan yang berada di komunitas yang memberikan keimanan lebih kuat kepada kita. Ini mau ditarik dalam ajaran agama atau ditarik dalam ajaran motivasi kehidupan, semuanya mengajarkan hal yang sama. Saya pernah ceritakan ada training motivasi yang harganya 10.000 US dollar. Lalu kemudian sang trainernya mengajarkan tentang apa? Bila engkau mau sukses, bergaulah dengan orang positif yang ada dan telah terbukti hebat di bidang yang kalian inginkan. Begitu sang trainer mengatakan. Lalu kemudian saya berpikir, oh ini kan ajaran sang Nabi. Bergaul engkau dengan tukang minyak wangi akan kebagian harum, dan berdekat engkau dengan pandai besi akan terpercik api. Begitulah sebetulnya ajaran tentang pergaulan. Sehingga yang harus kita antisipasi adalah hati-hati dengan yang disebut MPS. Siapa itu MPS? Makhluk penyedot semangat. Hati-hati masuk di kantor, pergaulan antar teman, komunitas, rumah, sahabat.
MPS ini ada di mana-mana. Padahal dari rumah Anda sudah sangat semangat, sampai kantor ketemu dengan teman yang kita tanya apa kabar, bete. Tahu lagi bete? Batin tertekan. Nah, begitu batin tertekan, akhirnya bawaan dia tidak nyaman dan dia minta curhat. Oke deh, aku curhat dulu deh. Begitu curhat, dia bawaannya nggak enak. 10 menit kita temenin, kita yang ikut-ikutan bete. Berapa banyak Bapak dan Ibu sekalian, bila kita tidak siap memagari diri kita dengan semangat yang hebat, maka orang-orang MPS akan mengirimkan energi negatifnya kepada kita. Bapak dan Ibu, hukumnya energi itu selalu mengalir kepada yang lemah. Jadi energi yang lebih besar akan mengalir kepada yang lemah. Hukum energi selalu dia akan mengalir ke tempat kosong. Kalau ada sesuatu yang lebih lemah, dia akan dikuasai oleh yang besar. Jadi kalau ada MPS, makhluk penyedot semangat ini berdekatan dengan kita, dan dia energi lebih besar ketimbang kita, lemah tuh. Maka saya sering bilang, kalau MPS itu datang mendatangi hidup kita, maka kasih waktu 10 menit saja. Deadline-nya 10 menit. 10 menit tugas kita adalah mengangkat dia, menyelamatkan dia, mengupgrade semangat dia, kita yang akan mewarnai dia. Tapi kalau kira-kira 10 menit kita yang akan terwarnai, cepat-cepat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cepat-cepat menghindar. Hati-hati, jangan-jangan kita yang terkena oleh dia. Tapi jangan kencang-kencang baca ta'awudnya ya. Ntar dia tersinggung, emang gue setan dibacain ta'awud gitu. Itu MPS, makhluk penyedot semangat. Oleh karena itu, bergaul dengan orang-orang yang soleh adalah ajaran lama yang mestinya selalu bisa kita wujudkan. KMII adalah sebuah lembaga persaudaraan, komunitas persaudaraan yang insya Allah di dalamnya adalah orang-orang baik yang berdedikasi untuk sebuah pelayanan kepada Allah dan pelayanan kemanusiaan, sehingga pasti akan sangat inspiring ketika kita aktif di lembaga semacam ini. Saya jadi ingat Bapak dan Ibu, masih ada yang mengingat tembangnya Tomboati yang liriknya ini dibuat oleh Sunan Kalijogo. Tomboati ono piro limo perkoro ingkang kaping pisan moco Quran lan maknane. Wah, ini udah hafal bener ini. Iki wong Jepang apa wong Jawa iki? Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Oke, diingat-ingat, yang pertama baca Quran dan maknanya. Ingkang kaping pindo nopo? Salat wengi lakonono. Nah, salat malam lakukanlah, tahajud. Ini obat hati Bapak Ibu. Kalau obat hati itu bahasanya Sunan Kalijogo. Kalau bahasa anak gaul sekarang, obat anti galau. Nah, jadi kalau ngelihat ada banyak orang yang galau, segera ingat dengan 5 kapsul ini. Ingkang kaping 3, wong kang soleh kumpulono. Orang-orang yang soleh, berkumpullah dengan mereka. Disebut tuh, disebut bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bagian dari obat hati yang penuh dengan kegalauan, yang penuh dengan kegelisahan, diberikan sebuah cara agar kita mudah terhibur. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Tugas kita para bapak dan ibu adalah sebagai saudara untuk saling menguatkan. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Kita saling menasehati, saling menguatkan, bukan saling menghancurkan, bukan saling menindas, mengintimidasi. Itulah hebatnya nilai persaudaraan di dalam kehidupan. Apalagi kalau dibawa dalam ranah keluarga. Saudaraku, kemarin kita membaca tentang sang utusan. Kita di dalam keluarga, suami istri bagaikan pakaian, kata Allah, yang saling menutupi satu sama lain. Bila suami dan istri telah kuat menjadi satu kekuatan yang dahsyat, maka keduanya akan bersepakat untuk menghadapi apapun masalah yang datang menghadang. Tapi kalau sudah berjalannya sendiri-sendiri, maka bagaikan saya mau menyebut ada sapu lidi, yang bila ia satu sendirian ia akan mudah dipatahi. Tapi ia beramai-ramai, diikat menjadi satu, dipatahin kayak apa aja susah.
Sedemikian itulah sebetulnya ruh persaudaraan yang ada di dalam keluarga. Dan kalau kita bicara ini keluarga masyarakat Islam Indonesia yang ada di Tokyo, yang ada di Jepang, maka sebetulnya KMI sedang mengajarkan kepada kita, kita harus memulai penguatan itu dari rumah masing-masing. Bagaimana mungkin keluarga di KMI ini akan sangat kuat kalau di setiap keluarga ini rapuh? Itulah kenapa dikatakan bahwa salah satu syarat utama dari membangun keluarga yang sakinah adalah ketangguhan menghadapi setiap masalah. Tidak ada manusia yang tidak diuji dengan masalah, tetapi kemampuan dia untuk tough menghadapi setiap tantangan, dia akan menjadi lebih sakinah. Obat hati yang keempat adalah ingkang kaping papat, weteng iro ingkang luwe. Nah, ngeten aja Pak, leres. Niki wonten tiyang Jawi napa mboten? Yang Sunda-Sunda saya bingung nih nyapanya nih. Puasa. Obat hati yang keempat adalah puasa. Dan kita sedang melakukannya sekarang. Sepanjang 1 bulan ini kita sedang melaksanakan amalan obat hati. Dan ingkang kaping 5, zikir wengi ingkang suwe, zikir malam yang panjang. Yuk kita ulang lagi yang 5 ini. Pertama adalah baca Quran dan maknanya. Jangan cuma tilawah tapi kiroah. Ibu bapak, kalau dalam Quran itu ada tilawah, ada kiroah. Kalau cuma baca saja pantas dilombakan. Ada MTQ, musabakoh tilawatil Quran. Yang dilombakan adalah membacanya. Tetapi kita harus bergerak dari sekedar tilawah menjadi kiroah. Tilawah sekedar membaca memang berpahala Allah berikan, tetapi bergeraklah menjadi kiroah supaya kita paham apa yang kita baca. Bahkan membaca tidak hanya di antara ayat-ayat kauliyah, tetapi juga ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Ingkang kaping pindo, sholat wengi lakonono, sholat malam lakukanlah. Di bulan Ramadan kita membiasakan tradisi sholat malam yang dikenal dengan nama sholat tarawih dan sholat witir. Mudah-mudahan setelah Ramadan qiyamul lail kita akan terus bergerak dengan baik. Yang ketiga adalah wong kang soleh kumpulono, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat adalah weteng iro ingkang luwe, yaitu puasa, selalu merasakan lapar sebagaimana banyak orang merasakan lapar dari mereka yang tidak beruntung hidupnya. Dan yang kelima adalah zikir wengi ingkang suwe, berzikirlah dengan panjang, berzikirlah dengan lama. Karena orang-orang yang berzikir itu adalah mereka yang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu dan jamaah sekalian, kita sampai kepada yang terakhir. Bagaimana merawat keimanan Ramadan kita? Ketika Ramadan begitu hebat, mudah-mudahan setelah Ramadan tetap hebat juga. Yang ketiga adalah muhasabatun nafas. Muhasabatun nafsi artinya adalah evaluasi diri. Muhasabah artinya evaluasi. Sepanjang kehidupan kita Bapak dan Ibu sekalian, kita melewati perjalanan yang treknya tidak lurus, treknya tidak tetap. Dia berjalan ke kiri, ke kanan, mendaki, menurun, berbelok arah dan lain-lain. Terkadang kita tersesat lalu kemudian kita dikembalikan. Itulah kenapa muhasabah itu merupakan titik balik kesadaran kita. Saya ingin menyebut dengan bahasa sederhana, 1 minute awareness, 1 menit kesadaran. Bapak dan Ibu sekalian, jangan terjebak kepada kondisi muhasabah yang harus beramai-ramai. Meskipun terkadang kita butuh sesekali, tetapi bergeraklah untuk menemukan oma Anda. Oma adalah 1 minute awareness. Oma. Coba Anda ingat kembali, titik apa yang membuat Anda lebih sukses seperti sekarang? Perjalanan kita dulu mungkin sekali agak terasa lamban.
secara finansial, secara spiritual, secara mental, secara intelektual. Lalu kemudian ada satu titik yang membuat kita tersadar, lalu kemudian bangkit, dan ternyata roketnya melaju begitu pesat. Itu yang saya sebut dengan titik balik kesadaran. Setiap kita punya itu. Temukan titik balik kesadaran kita melalui evaluasi diri setiap saat. Hari ini kita mengevaluasi diri. 10 hari pertama Ramadan kita memberikan apa? Saya berharap Ramadan tahun ini memberikan titik balik kesadaran kita. Hayo, yang konfliknya sudah terlalu lama dengan pasangan, selesaikan. Hari ini adalah titik balik kesadaran kita. Yang terlalu lama jadi orang miskin, berhenti, capek. Ayo, siapa yang betah jadi orang miskin? Aduh, saya masih miskin terus. Ayo, bangkit. Dengan apa? Oma, 1 minute awareness. Bersama sahabat saya Nanang Qasim Yusuf yang mengeluarkan buku The Seven Awareness. Subhanallah, menggelorakan bagaimana titik balik kesadaran itu hak mutlak milik semua orang. Itu kenapa Islam selalu mengajarkan, hei, turun sejenak dari ketinggian. Orang yang berada dalam kampanye kemegahan, orang yang berada dalam iklim kejumawaan, lupa sering menjejak ke bawah sehingga tidak membumi. Ia merasa dirinya sudah hebat dengan kekayaannya. Bahkan ada orang yang terjebak, maafkan saya, terjebak secara spiritual. Anda tahu, Indonesia itu paling ramai dengan orang yang mengaku punya makom spiritual tinggi, punya pengalaman. Begitu lagi salat ibadah, tiba-tiba ada cahaya datang. Shhh. Wih, cahaya. Tiba-tiba suasana menjadi sejuk. Lalu kemudian dari cahaya itu keluar suara yang mengangkat dirinya sebagai nabi di akhir zaman. Mulai muncul nabi di akhir zaman. Padahal dulu seorang kekasih Allah yang sangat dekat namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anda pernah dengar nama ini? Seorang kekasih Allah yang sangat luar biasa. Beliau dulu pernah sedang beribadah, salat, lalu kemudian tiba-tiba ada cahaya yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Mulai hari ini aku bebaskan engkau dari salat. Tidak usah salat lagi, ngapain capek-capek. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makomnya sudah tinggi, dia tahu nih, tidak mungkin Allah mewujud menjadi cahaya, karena Allah itu al-mukhalafatu lil hawadithi. Nah, masalahnya banyak orang yang mencapai level spiritual kagak pakai belajar, tidak ngerti zat Allah seperti apa, sifat Allah bagaimana, perbuatan Allah seperti apa, tauhid tidak sempat belajar, lalu kemudian merasa dirinya dibimbing oleh kekuatan-kekuatan yang tidak jelas kekuatan mana ini. Ibu dan bapak banyak sekali di Indonesia yang begini. Ntar kelihatan nih, begitu awal Ramadan kemarin, kalau yang paling jelas di Indonesia itu komunitas terbesar itu dua, cuma Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Belakangan sekarang rame, yang Muhammadiyah puasa Jumat, yang NU-nya puasanya Sabtu, ada lagi puasanya belakangan. Bahkan ada kelompok anak muda nanya sama saya, Ustadz ada nggak puasanya yang hari Kamis ya? Maksudnya Kamis depannya gitu. Nyari yang paling akhir, giliran Lebaran yang duluan mana ya? Astagfirullahaladzim. Nah sekarang anehnya lagi, itu yang ngaku-ngaku jadi nabi, yang ngaku-ngaku jadi malaikat, bahkan lebih heboh lagi, di Indonesia udah ada yang ngaku jadi Tuhan, Pak. Namanya Agus, tukang bangunan, tinggalnya di Cilengsi. Ini mohon maaf yang namanya sama ini ya. Wih, itu di Cilengsi ada, Pak. Masa tukang bangunan ngaku Tuhan? Lu anehnya lagi, pengikutnya itu ada. Ya Allah ya Rabbana, aneh. Jadi banyak yang aneh-aneh di Indonesia. Maka hati-hati jebakan spiritual. Itulah kenapa kemudian ketika kita berbicara tentang batin kepada Allah, selalu guru-guru besar kita mengajarkan, jangan pernah bertarikat tanpa mursyid, karena setan yang akan menjadi mursyidnya. Perlu guru, supaya apa? Digawangi dengan syariat. Orang yang belajar tarikat tanpa syariat sesat. Mengapa?
sendirinya dia bisa menyimpulkan ini dan itu. Itulah kenapa kemudian dalam konsep ibadah kepada Allah, benar ada orang yang berkata aku berguru langsung kepada Allah. Wih, luar biasa. Sementara kita bukan apa-apa tanpa Nabi Muhammad. Betul? Kita bukan apa-apa tanpa para sahabat yang membawa hadis. Kita bukan apa-apa tanpa para ulama yang menyampaikannya kepada ulama berikutnya. Ulama berikutnya menyampaikan sampai ke guru-guru kita. Lalu kemudian ada seorang modern berkata, aku berguru kepada Allah. Wow. Saudaraku, ada bagian tertentu yang secara spiritualitas dikenal dengan istilah mahsusat. Mahsusat adalah sesuatu yang masuk ke dalam batin kita yang seolah-olah benar, padahal bisikan setan. Itulah kenapa puasa membuat bagian batin kita lebih tajam, supaya mengerti dan bisa membedakan mana yang dari Allah, mana yang dari setan. Karena itulah kita diajarkan sebuah doa Bapak dan Ibu sekalian, oleh Rasulullah diajarkan supaya sering kita melafadzkan kata-kata ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk berada di jalan agamamu. Nah, begitu muhasabah selesai, titik kesadaran akan kembali. Jadi jangan terjebak ya. Jangan terjebak Anda masuk ke majelis-majelis besar, lalu kemudian yang tidak biasa menangis ikut menangis, lalu kemudian setelah itu merasakan euforia spiritual. Aku sudah kembali, tangisanku paling banyak loh tadi. Lalu kemudian kira-kira seminggu balik lagi. Bertahannya cuma seminggu, tapi 1 minute awareness adalah titik balik kesadaran yang membawa orang semakin mengenal siapa Tuhan. Saudaraku rahimakumullah, di titik kesadaran inilah mudah-mudahan Ramadan bisa kita kemas dengan baik, karena Rasulullah itu mengajarkan kita betul-betul merendah Bapak dan Ibu sekalian. Dalam soal ibadah diajarkan sebuah doa lain yang subhanallah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dan menghafal doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, sudah menghafalnya ya. Ini doa jangan pernah dilepas Bapak Ibu. Rasulullah mengajarkan doa ini supaya kita tidak sombong secara spiritual. Anda tahu doa ini artinya apa? Rasul mengajarkan Allahumma ya Allah a'inni, tolong aku ya Allah, ala dzikrika, untuk zikir kepadamu. Saya mau tanya, zikir kewajiban siapa? Kita. Tapi kita masih minta tolong sama Allah. Allahumma ya Allah a'inni, tolong aku ya Allah, ala dzikrika, untuk terus ingat kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu. Padahal syukur kerjaan kita Bapak Ibu sekalian. Ucapan terima kasih kepada Allah harusnya kewajiban kita. Tapi kata Rasulullah kita lemah. Itulah kenapa kita minta kepada Allah, ya Allah ajarkan aku, bantu aku supaya bisa mensyukuri nikmatmu. Sebab kadang-kadang kita sering lupa. Dikasih keluarga, lupa dengan keluarga. Dikasih harta, lupa dengan zakat dan sedekah. Dikasih kesehatan, lupa menjaga kesehatan. Kita menjadi orang-orang yang sering lupa untuk bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan tolong aku dalam memperbaiki ibadahku kepadamu. Ternyata perbaikan ibadah kita juga masih minta tolong kepada Allah, padahal itu kewajiban kita. Betapa sangat lemah kita ini. Saudaraku rahimakumullah, sekedar ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi malam ini akan bisa menutup dari seluruh rangkaian materi yang ada. Dan setelah Ramadan kita akan bisa mempertahankan kejayaan iman kita sebagaimana spirit Ramadan yang kita rasakan begitu gempita sekarang ini. Demikian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir, saya ingin mengajak ketulusan Bapak dan Ibu kita semua untuk membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Wabil khusus saya mohon ketulusan doa buat mereka hamba-hamba Allah. Yang pertama, yang telah terus berdedikasi untuk pembangunan Masjid Meguro, yang telah mengumpulkan, telah mencapai 40.000 lebih ya, 40
38 apa 48? 38 juta yen. Siapapun yang telah menyisihkan bagiannya untuk pembangunan Masjid Meguro ini, saya yakin pasti Allah yang akan langsung menyentuh hati-hati mereka dengan keberlipatan ganjaran yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, karena kita sedang bersama-sama membangun, insya Allah sinergi doa terus kita lakukan. Saya sudah merencanakan setiba di sana nanti akan ketemu dengan salah satu perwakilan KMI untuk mencoba mensosialisasikan supaya perjalanan pembangunan ini bisa menjadi cepat. Kami juga sedang membangun pesantren Istana Yatim, dan doa ini secara tulus dan ikhlas dihantarkan. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang telah membantu, wabil khusus dari saudara-saudara kami yang ada di Tokyo, Jepang ini, baik yang telah langsung mentransfer dan mengkabari kami sore tadi, ataupun yang cash langsung diberikan kepada kami kemarin malam, dan kemudian yang setengah menjanjikan satu pembangunan Istana Yatim untuk Istana Putri yang sedang bangun. Insya Allah salah seorang hamba Allah di tempat ini akan menyelesaikan pembangunan itu semua atas nama orang tuanya. Mudah-mudahan Allah catat semua niat baik ini dan kita berikan secara langsung kepada Allah. Kita tuluskan bahwa ketika kita berada di jalan Allah, maka segala kesulitan akan dibikin mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, demikian saja yang saya sampaikan, dan sekali lagi atas nama pribadi saya menghaturkan ucapan terima kasih yang sangat luar biasa tak terhingga buat wabil khusus Bapak Ketua KMI, Bapak Arman beserta seluruh jajarannya yang telah melayani saya dan kami begitu sangat luar biasa. Juga kepada keluarga-keluarga yang berada bersama dengan kami di Annex Building, ya, ada Pak Didi dan keluarga, Pak Idi, Pak Bambang dan semua yang di atas. Saya mungkin ada yang belum bersilaturahmi, ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan tali persaudaraan yang sangat luar biasa. Juga seluruh kaum muslimin, saudaraku yang maafkan saya tidak menyebutkan satu persatu, tetapi wajah-wajah Anda dan nama-nama Anda insya Allah selalu terpatri dalam hati kami. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita ketemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabil khusus para ibu yang hebat yang sore tadi bersama dengan saya cukup lama, mudah-mudahan seluruh materi tentang Islamic parenting akan segera bermanfaat buat ibu semuanya. Dan tolong segera, malam ini kan pada mau praktek ya katanya ya, udah pada mau ngancem nih mau dipraktekin ilmunya ya. Jadi besok saat kami tiba di Jakarta, Bapak Ibu wabil khusus tolong sampaikan testimoninya melalui email yang sudah saya berikan, supaya nanti kalau ada kesulitan prakteknya segera langsung hubungi kami, ya. Mudah-mudahan Islamic parenting yang kita terapkan tadi pagi bisa segera membantu para ibu tentang pembangunan pendidikan dan pengasuhan anak. Demikian para bapak dan ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.